Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Atia dengan NIM 2220103077, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai yang pertama yaitu dalil naming dalam hukum pidana serta bentuk-bentuknya. Dalil naming atau penyertaan dalam hukum pidana adalah istilah yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan atau dalil naming terdapat pada pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Bentuk-bentuk penyertaan atau dalil naming yang pertama yaitu downplaygan atau menyuruh seseorang melakukan. Orang yang melakukan tindak pidana sendiri tetapi diikutsertai oleh orang lain melakukannya. Yang kedua ada metablagan atau turut melakukan. Orang yang secara sendiri tidak melakukan tindak pidana tetapi bersama-sama dengan orang lain yang melakukannya. Kemudian yang ketiga ada withlocking atau menggerakkan orang lain, yaitu orang yang tidak melakukan tindak pidana sendiri tetapi menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dan yang keempat ada metaplicate atau orang yang secara sendiri tidak melakukan tindak pidana tersebut tetapi sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang konkursus atau Semenlof van Strafbaarheid serta bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari Semenlof Strafbaarheid tersebut. Konkursus atau Semenlof van Strafbaarheid ada dalam hukum pidana adalah istilah yang mengacu pada perbarengan melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam jangka waktu tertentu, di mana salah satu tindak pidana belum diputus oleh suatu pengadilan. Terdapat pula bentuk-bentuk dari Semenlof, yaitu yang pertama ended Semenlof atau gabungan dari perbuatan. Yang kedua yaitu Vergeset atau handling atau perbuatan berlanjut. Kemudian ada amended Semenlof atau concursus restless adalah yaitu gabungan beberapa perbuatan dalam kasus yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan apa ilmu bantu dalam hukum pidana serta kaitannya dalam hukum pidana. Ilmu bantu dalam hukum pidana meliputi berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami, mengungkap, dan menyelesaikan suatu tindak pidana. Beberapa ilmu bantu dalam hukum pidana yaitu yang pertama ada ilmu kriminologi, yaitu mempelajari faktor-faktor yang mendorong timbulnya suatu kejahatan. Yang kedua yaitu ilmu psikologi, yaitu berusaha memahami perilaku manusia baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana tersebut. Dan ada ilmu psikiatri, yaitu mempelajari suatu kondisi jiwa seseorang, trauma terkait pertanggungjawaban suatu tindak pidana tersebut. Kemudian ada juga ilmu kriminalistik, yaitu menentukan terjadinya sebuah kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti fisik untuk kepentingan pengadilan. Kemudian ada pula ilmu kedokteran forensik, yang dimana digunakan untuk mengungkap penyebab kematian atau cedera korban suatu tindak pidana. Selain itu, terdapat pula ilmu-ilmu lain seperti ilmu logika, ilmu toksikologi, ilmu deskitoplosi, dan ilmu balistik yang berperan dalam mengungkap kasus tindak pidana. Semua ilmu bantu itu memiliki peran penting dan berkaitan dalam hukum pidana guna dalam memastikan kebenaran material suatu perkara pidana dan memahami
faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian yang terakhir, delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut yaitu jenis delik yang hanya dapat diproses melalui pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, yang dimana terdapat dua jenis delik aduan. Yang pertama yaitu delik aduan absolut dan yang kedua adalah delik aduan relatif. Delik aduan absolut yaitu merupakan delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika telah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya yaitu perzinahan. Seorang suami yang melakukan pengaduan terhadap seorang istrinya yang telah melakukan perzinahan, dan kemudian penggelapan uang atau barang. Kemudian delik aduan relatif merupakan delik yang penuntutannya dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun, dalam delik aduan relatif, penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. Contohnya adalah pencurian dan penipuan. Terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terletak pada kewajiban pengaduan untuk delik aduan absolut. Kemudian untuk delik aduan relatif terdapat memungkinkan penuntutan tanpa adanya pengaduan asalkan oleh pihak yang berhak mengadukan suatu perbuatan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.